Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Rahmawati, mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam BBIA dengan NIM 3031818. Sebelumnya akan sedikit sekali pembahasan mengenai support untuk lansia. Baik, akan ada sedikit pembahasan mengenai support untuk lansia atau dukungan keluarga untuk lansia itu sendiri. Pengertian dari dukungan keluarga itu sendiri itu berbentuk dengan sikap, tindakan atau penerimaan seseorang atau keluarga itu terhadap yang bersangkutan, yaitu lansia. Yang mana anggota keluarga itu memandang bahwa orang yang bersifat mendukung itu selalu siap dengan keadaan apapun memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Adapun dari sumber dukungan keluarga itu sendiri atau support itu, dukungan sosial keluarga mengacu pada dukungan sosial yang mana dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau diadakan untuk keluarga tersebut. Baik, untuk dukungan sosial dari keluarga atau support itu sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah dukungan sosial yang berupa dengan internal, seperti dukungan dari suami, dari istri, atau dukungan dari saudara-saudaranya, atau dari saudara kandung juga. Adapun untuk dukungan eksternal itu sendiri, misalnya dari sanak keluarganya atau masyarakat sekitar yang ada di lingkungan perumahannya. Menurut Ajgerman, bagi lansia itu adalah keluarga merupakan sebuah kepuasan. Jadi di sini Ajgerman menyebutkan bahwa para ahli klinis juga telah menemukan bahwa keluarga menjadi sumber utama bagi pertumbuhan dan rasa aman interpersonal maupun personal bagi lansia itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat dari support keluarga tersebut. Dari dukungan sosial keluarga adalah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupannya. Sifat dan jenis dukungan sosial itu memang berbeda-beda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam setiap tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Sebaliknya, akibatnya, hal ini menjadikan kesehatan dan adaptasi keluarga. Untuk selanjutnya adalah efek penyangga dan utama dari dukungan sosial itu sendiri terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia itu memang berfungsi sama atau berkedudukan sama, karena lansia yang berhubungan dekat dengan keluarganya itu mempunyai kecenderungan lebih sedikit kadar stresnya dibanding dengan yang berhubungan jauh dari keluarganya. Akan tetapi, keluarga juga dapat menjadi frustasi bagi seorang lansia. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya dampak negatif dari budaya timur, yang mana menetapkan lansia pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan seorang muda atau orang muda pada umumnya. Berkeinginan untuk menjaga martabat lansia itu sendiri, terkadang anggota keluarga itu malah menjadi lebih overprotective dari biasanya. Baik, langsung saja untuk poin bentuk dari support itu sendiri buat lansia dari keluarganya. Yang pertama itu dari dukungan informasional atau support informasional. Keluarga itu memang berfungsi sebagai kolektor dan diseminator atau penyebar informasi tentang dunia. Adapun dari manfaat dari dukungan tersebut atau dukungan ini secara adalah
dapat menekan munculnya suatu stresor karena informasi yang diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada individu tersebut. Aspek-aspek yang dalam dukungan ini adalah nasihat, saran, petunjuk, dan pemberi informasi. Bentuk dukungan informasi dalam manifestasi mental yang sehat secara psikologis. Yang pertama adalah memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Dan yang kedua adalah dapat beraktivitas sesuai dengan kemampuannya, yaitu memiliki keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya. Dan yang ketiga yaitu dapat menyesuaikan diri dengan stresor-stresor yang ada di lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu dukungan penilaian, yang mana keluarga itu sendiri bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan balik, membimbing dan menengahi pemecahan masalah sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga, diantaranya support atau dukungan itu sendiri, penghargaan dan perhatian kepada individu. Untuk yang ketiga yaitu dukungan instrumental. Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkret, diantaranya kesehatan penderita. Dalam hal ini kebutuhan seperti makanan dan minuman, istirahat, serta terhindarnya penderita dari kelelahan yang disebabkan oleh kegiatan sehari-harinya. Untuk yang keempat adalah dukungan atau support emosional. Sebagai keluarga, tempat yang aman dan damai untuk istirahat atau pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi itu sendiri. Aspek-aspek dari dukungan emosional itu sendiri meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan satu sama lain, perhatian, mendengarkan dan didengarkan oleh individu. Jadi, bentuk support tersebut atau dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menghormati dan menghargai lansia sebagai seseorang yang memiliki pengalaman lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya, dibandingkan dengan anaknya sendiri daripada cucu-cucunya dan saudara-saudara lainnya. Karena dari situ pun dapat dijadikan rujukan dalam menanggapi permasalahan dari lansia itu sendiri. Penghargaan ini akan dibuat lansia merasa bahwa dirinya itu masih dibutuhkan atau masih sangat-sangat berperan aktif oleh keluarga lainnya. Adanya penilaian positif tersebut terhadap diri lansia akan membawa lansia itu lebih merasakan percaya diri dalam menghadapi stresor-stresor yang ada di lingkungan tersebut, sehingga menekan terjadinya stres pada lansia itu sendiri. Terima kasih. Mungkin hanya bisa segini yang dapat saya sampaikan mengenai support atau dukungan keluarga terhadap lansia. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.